Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kembali kita pada hari ini mengkaji tentang bahasa Arab Al-Qur'an ya, yang diambil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik ya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ismul isyarah, isim isyarat. Dalam bahasa Arab ada isim isyarat. Isim itu kata benda, isyarah itu untuk menunjuk ya, jadi untuk menunjuk. Insyaallah. Ismul isyarah huwa ma yu'ayyinu musammahu bil isyaratil hissiyah atau dihniyah ya. Isim isyarat adalah isim yang menunjuk sebuah benda ya dengan kata tunjuk isyarah, baik hissiyah itu yang konkret, atau dihniyah yang abstrak ya, ini misalnya ini. Jadi ada footnote-nya tuh di bawah. Ismul isyarah huwa ma yu'ayyinu musammahu bil isyaratil hissiyah atau dihniyah. Jadi sesuatu itu kan ada yang konkret, ada yang abstrak. Ini buku itu konkret. Kalau ini sebuah kebijakan, kebijakan itu abstrak tuh nggak kelihatan. Tapi sama aja bisa ditunjuk juga kebijakan. Ini keimanan misalnya, iman itu abstrak, nggak bisa dipegang. Beda dengan buku itu konkret. Jadi ada konkret, itu yang namanya hissiyah. Ada yang abstrak itu namanya dihniyah. Baik, jadi ini ada di halaman 97 ya, kitab Alfiyah. Teksnya di sini ada baitnya, ada dua bait, atau bisa nanti 4 bait ya, ada 4 bait. Saya akan bacakan teksnya. Bida li mufradin mudzakkarin asyir bidhi wadih tita alal unsak tasir ya. Wadanitanil lil musannal murtafi wa fi siwahu daini tainid kur tuti'. Terus berikutnya wabi ula asyir li jam'in mutlaqo wal maddu aula wadal bu'din tiqo bil kafi harfan duna lamin au ma'ah wallamu in qaddamtaha mutmainnah. Iya. Itu ada 4 bait ya. Baik, kita mulai dari bait pertama. Bida li mufradin mudzakkarin asyir. Dengan kata da itu li mufradin, da itu untuk mufrad itu tunggal, mudzakkar itu untuk laki-laki, asyir itu tunjukkanlah, tunjuk. Jadi asyir bida limufradin mudzakkar, berilah kata tunjuk dengan kata da. Da itu untuk sebuah benda atau nama atau apa saja yang tunggal dan berjenis kelamin laki-laki, itu isim isyarahnya adalah da. Kemudian berikutnya bidhi wadih tita alal unsak tasir ya, alal unsak iktasir. Jadi kemudian bagaimana kalau untuk yang perempuan? Nah, untuk perempuan itu kata tunjuknya adalah di, wadih, ti atau ta. Nah itu ya, kalau laki-laki da, kalau perempuan di. Nanti kan akan ketemu dengan hada dan hadihi gitu. Hada itu da, dan nanti ada haknya itu dari mana nanti kita akan bahas. Kalau hadihi kan untuk perempuan, nah di sini disebut di sebetulnya. Di itu untuk perempuan. Baik. Kemudian syarahnya bidhi wadih tita alal unsak tasir. Alal unsa itu perempuan. Jadi benda atau sesuatu yang berjenis perempuan. Iktasir itu diringkas dengan kata di atau dih atau ti atau ta. Nah,
nanti kan ada tilka gitu. Dalika, tilka. Jadi da dengan di, terus ada hada, dalika, ada tilka gitu ya. Baik. Yusharu ilal kemudian sekarang syarahnya. Yusharu ilal mufradil mudzakkar bida. Jadi benda yang berjenis laki-laki dan tunggal itu kata tunjuknya adalah da. Wa yusharu ilal muannas di wa dih. Dan untuk benda yang berjenis perempuan maka di kata tunjuknya adalah di atau dih ya. Disukunil ha dengan sukunnya ta, ha ya, dih. Sukunil ha wa ti ta, boleh juga ada ti atau ta bil bina ala sukun ya. Jadi boleh di, boleh dih, boleh ti, juga bisa dengan ta. Itu untuk kata benda yang berjenis perempuan. Bil bina alal kasri bi isba wa ikhlas wa ikhtilas ya. Ikhtilas ikhtaful kasrah minal ha bila isba. Jadi dihi wa tihi, nggak usah dihi dan tihi. Jadi langsung aja tih gitu ya. Isba wa ikhtilas. Ikhtilas itu ikhtaful kasrah minal ha bila isba. Jadi disukunkan kasrohnya, tidak dengan isba, tidak dengan jelas ya. Dihi, enggak, udah langsung di. Baik, itu untuk yang pertama ya, ada da, ada di gitu aja. Nah, itu ya. Da. Nah, sekarang bait berikutnya. Wadani tani lil musannal murtafi wa fi siwahu daini tainid kurtuti. Iya. Kemudian ada kata tunjuk lain dani. Kalau tadi kan da ya. Untuk benda untuk benda jenis laki-laki dan mufrad itu da. Mufrad dan mudzakkar. Sementara untuk benda yang mufrad, yang muannas itu dengan di. Nah, itu kata tunjuknya. Sekarang wadani tani lil musannal murtafi wa fi siwahu daini tainid kurtuti. Dani. Nah, sekarang ada kata dani atau tani. Dani itu untuk dua. Dani itu untuk mudzakkar tapi dua. Musanna. Musanna itu dua artinya musanna. Jadi kan kita kalau ditambah hak jadi hadani atau hadaini. Tapi di sini yang pokoknya isim isyarah itu dani. Dani itu dua. Tani. Tani itu juga hatani. Nanti hataini ada ya. Untuk lil muannas, lil musanna. Beda antara muannas dan musanna ya. Musanna itu dua. Kalau muannas itu perempuan. Suka ketuker-tuker tuh ya. Musanna itu dua. Wahid isnain. Kata senen itu kan musanna isnain. Jadi musanna itu dua. Lil musanna dua al murtafi ya. Wa fi siwahu daini tainid kurtuti. Dan untuk di posisi yang lain kadang-kadang diwakili dengan kata daini dan taini ya. Kalau ditambah ha kan hadaini, hataini gitu. Udhkur tuti bisa disebutkan dan itu ada footnote-nya di bawah nomor 4. Dani mubtada. Tani ma'tufun alaihi bi isqatil hurufil atif ya. Dani mubtada ya. Itu kayak i'rab ya. Lil musanna jar wa majrur muta'alliq bi mahdhufin khabarul mubtada ya. Daini maf'ulun bih muqaddam udhkur mansub wa alamatu nasbihi al-ya aw mabniun alal ya alal ya fi mahalli nasbin. Tuti fi'lu mudhari'un majzumun li'annahu jawabut talab wa fa'iluhu anta. Oh gitu ya. Jadi silahkan ditaati, dituruti gitu ya.
dipraktekkan gitu. Kata daini dan taini ya. Baik, sekarang syarahnya wa yusyaru ilal musanna. Nah sekarang kalau dua, benda itu dua, bagaimana nih bunyinya kata tunjuknya? Kalau tadi kan satu ya, da atau di. Sekarang kalau dua, yusyaru ilal musanna, kemudian menjelaskan tentang musanna al mudzakkar fi halati raf'i. Nah sekarang kata bendanya jarur jenis laki-laki dan posisinya pada saat rofa, maka kata tunjuknya adalah dani, sehingga ada kata hadani ya nanti ya. Wa fi halatin nasbi, bagaimana dalam posisi nasab dan majrur itu daini. Nah, dani jadi daini. Kalau diawali dengan huruf jar jadi daini. Kan ada bihadaini bisa ya. Begitu juga kalau posisi mansub itu daini juga. Ya. Ilal mu'annasataini. Ya, ada dua kata benda, dua benda berjenis perempuan. Nah, yang berlaku kata tunjuknya adalah tani. Ya, kalau tadi dani, kalau ini tani. Firraf'i, ya, jadi pada posisi marfu dia berbunyi tani. Kalau ditambah hak kan nanti hatani. Ya. Wa taini fin nasbi wal jarri. Jadi sama dengan dani tadi ya. Dani, daini, daini. Tani, taini, taini gitu. Wa yajuju tasdidun nun fihima. Boleh ditambah tasdid pada nunnya ta'widon alal alifil mahdhufah untuk mengganti alif yang dibuang. Wa fi mufradhima da ta fanaqulu dani tani, ya boleh gitu, ada tasdidnya gitu ya. Jadi kalau di dalam Quran berarti ada gunnah di situ, dani sama dengan waladolin gitu ya. Itu panjang tapi ada tasdid. Nah, boleh katanya dani tani gitu. Jadi ini kedua bait ini berbicara tentang da dan di, ta dan ti. Kemudian dani dan tani, daini dan taini. Nah, itu semua untuk yang mufrad. Baik. Nah, sekarang bagaimana yang jamak? Nah, bait berikutnya. Wa bi ula asyir li jam'in mutlaqa wal maddu aula waladal bu'dintiqa. Wa bi ula asyir li jam'in mutlaqa. Asyir, berilah kata tunjuk li jam'in untuk kata benda yang jamak bi ula dengan kata ula. Sehingga di Quran sering kita mengatakan ulaika humul muflihun, ulaika humul khosirun gitu kan. Ulaika mereka itu. Nah, jadi ulaika itu ada tambahan ka, itu nanti ada penjelasannya. Tapi yang di sini dijelaskan ula. Ula itu adalah isim isyarah untuk jamak. Wal maddu aula, dan diberi mad itu lebih baik. Walada bu'dintiko, dan bagi yang banyak, karena nanti kata tunjuk itu dibagi lagi. Selain mudzakkar muannas laki perempuan, ada lagi tunggal atau jamak, ada lagi nanti dekat atau jauh. Itu kategori-kategorinya ya. Nah sekarang waladal bu'di itu jauh, yang jauh, intiqo ya. Wal maddu aula waladal bu'dintiqo, ulaika, jadi seakan-akan jauh tuh, ulaika ada madnya di situ ya. Sekarang bil kafi harfan duna lamin aw ma'ah wal lamu in qaddam taha mum tani'ah. Jadi bukan mutmainnah, mumtani'ah. Baik. Kita baca syarahnya ya. Wa yusyaru ilal jam'i, dan kemudian kata tunjuk untuk jamak mudzakkar kana au muannas itu ula ya, ula. Jadi untuk kata tunjuk jamak
Itu baik laki-laki maupun perempuan sama. Bunyinya adalah ula. Sehingga nanti ada ulaika gitu. Mereka itu gitu. Kata tunjuk. Walihada qala al-musannif asyir li jam'in mutlaqo. Ya, jadi ula itu kata tunjuk yang mutlak, artinya tidak mengenal laki maupun perempuan. Ya, mereka. Ya. Wa muqtada hadza annahu yusharu bihi ilal uqala wa ghairihim. Oh, nanti ada kategori lain lagi itu. Kategorinya kata tunjuk itu untuk orang berakal atau untuk yang tidak berakal. Nanti lain lagi tuh. Ya. Jadi banyak kategorinya. Ilal uqala wa ghairihim. Nah, sekarang ula itu bisa menunjuk baik untuk benda yang berakal atau orang manusia atau selainnya. Wa huwa kadzalik. Walakinnal aksar istimaluha fil akil. Nah, tapi yang terbanyak adalah kata tunjuk ula itu kata tunjuk untuk akil. Itu mereka. Ya. Akil. Wa min wurudiha fi ghairihi. Nah, di sini ada puisi, ada syair ya. Enggak usah kita bahas. Ini puisi, ini syair yang untuk yang tidak berakal. Jadi misalkan binatang gitu atau pohon-pohon, gunung-gunung itu menyebut tapi nggak berakal. Kadang-kadang dipakai ula. Wa fiha lughatani. Nah, apakah ula itu ada mad atau tidak? Ada yang baca ula, u-nya panjang, la-nya panjang, itu mad. Ada juga u-nya pendek tapi la-nya panjang. Nah, di sini di Quran disebutkan di surat Ali Imran 119 itu ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Ya, al-maddu ula, kata ula wa hiya lughatu ahlil Hijaz. Jadi penduduk Hijaz itu ula itu dibaca dengan mad. Nah, di sini ada footnote-nya, lihat ya. Oh, Ali Imran. Oh ya. Qala ta'ala ha antum ulai. Apakah dibaca u-nya panjang? Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Nah, itu ula. Tapi kebanyakan sih u-nya dibaca pendek ya. Ulaika. Berarti ini surat Ali Imran 119 dibaca panjang nih bagi ahli Hijaz katanya. Antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Jadi u-nya ada dibaca panjang. Ada juga yang dibaca pendek. Yang banyak sih dibaca pendek ya. Ulaika, u-nya kan nggak panjang. Tapi ini ulai. Nah, ulai gitu ya. Oh, ulahuma. Oh iya, ula ya. Berarti itu kata ulahuma itu kata tunjuk untuk jamak ya. U-nya panjang di situ. Makanya di sini ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Wal qasru ula wahya logotu Bani Tamim. Ada ahlul Hijaz, penduduk Hijaz, ada penduduk yang disebut namanya Bani Tamim, itu pendek kata. Baik, muratibul isyarah. Muratitul musyar ilaih. Musyar ilaih itu adalah benda yang ditunjuk. Isyarah itu kata tunjuknya. Musyar ilaih itu adalah benda atau sesuatu yang ditunjuk. Mereka, kalau kita kan itu, ini, mereka termasuk tuh kata tunjuk mereka, dia, walaupun dalam bahasa Arabnya domir, tapi kan ini isinya isim isyarah, menunjuk itu tuh gitu, di sini nih, di situ tuh, nah, itu isim isyarah, di sini, di sana, gitu kan, itu kata tunjuk.
tapi bisa juga menunjuk mereka, dia. Ya, itu kata tunjuk. Itu namanya musyar ilah. Wa asyara biqauli waladal bu'din tiqa bil kaf ila akhir riwayat ila annal musyar ilaih lahu rotbatani. Musyar ilaih itu benda yang ditunjuk ada dua tingkat. Rotbatani ya. Rotbatani. Al qurbu wal bu'du. Nah, jadi ada tingkatan yang dekat, ada tingkatan yang jauh. Menunjuk sesuatu itu jauh atau dekat. Ya. Fajami'u ma taqaddama yusyaru bihi ilal qarib. Ya, jadi kebanyakan yang disebut tadi itu kata tunjuk untuk keadaan yang dekat. Fa idza uridal isyara ilal ba'id. Nah, kalau kata tunjuk itu digunakan untuk sesuatu yang jauh, utiya bil kaf, maka dikasih kaf. Sehingga ada kata-kata daka. Daka itu berarti untuk jauh. Kalau tadi kan da, di, ta, ti, gitu ya. Nah, kalau untuk jauh daka di sana tuh, gitu. Ainal kitab, di mana buku? Buku itu laki-laki. Kita menyebutkan daka, di situ. Tapi kalau dekat kan hada, pakai ha. Hada kitab. Ini buku. Jadi menunjukkan yang dekat pakai ha, hada. Kalau menunjuk yang jauh, daka, bukan hada. Daka. Ada lagi kata nanti ya dalika gitu. Daka bisa, dalika juga bisa, itu untuk jauh. Nah, begitu ya, hunaka. Hada. Betul. Huna di sini, hunaka di sana. Kalau ini hada kan. Kalau di sana dalika atau ya daka. Jadi ada tambahan tuh, daka. Pertama kan da, yang aslinya tuh da. Tapi da itu bisa ditambah ha, jadi hada. Ditambah lagi ka, daka. Gitu. Ditambah dua-duanya ada. Hada atau dalika hada, daka. Daka itu untuk jauh ya. Kalau dekat hada, pakai ha kan. Tapi kalau jauh, daka. Terus nanti ada lagi dalika, ada li-nya, dalika. Terus tambahan-tambahan. Jadi kata yang asli itu sebetulnya da, itu isim isyarah. Tapi ada tambahan-tambahan dalam penggunaan. Ada lagi yang untuk dekat dan jauh ya. Kalau dekat hada katanya ya. Tapi kalau jauh daka. Awil kaf walam tuh kan. Ditambah tambahannya bisa kaf, ditambah juga ada tambahan lam jadi dalika gitu. Nanti hunaka itu juga beda lagi ya. Kemudian kenapa ada daka gitu tambah. Wa hadhil kaf harful khitabin fala maudi'u laha minal i'rab. Jadi kaf itu tidak berarti kamu kan. Tambahan kaf itu khitab, hanya untuk penggunaan yang lebih enak didengar. Fala maudi'a lahu minal i'rab. Jadi nggak ada i'rabnya ka. Jadi kalau lagi belajar nahu saking seriusnya daka ka-nya bagaimana i'rab ka gitu. Jadi di sini jelaskan, oh ka itu tambahan, nggak usah dicari-cari i'rabnya. Hadza la khilafa fihi. Jadi ini tidak ada perbedaan ya. Jadi ka itu tambahan. Wa in taqaddama harbut tanbih alladhi huwa ha alal ismi isarah ataita bil kaf wahdaha fataqulu hadzaka. Nah, jadi ada lagi daka itu menjadi hadzaka. Nah, itu ya. Ini nanti puisi ya, syair. Ada footnote-nya tuh nomor 2. Tamtani'u ziyadatul lam aidon fil musanna mutlaqon wa fil jam'i fil lughatil maddi. Terlarang untuk menambahkan lam juga
dalam musanna mutlaq. Jadi di sini apa nih? Musanna untuk dua ya. Tadi kan dani, tani. Ya. Tidak boleh ditambah lam. Kalau tadi kan dalika ya jamak. Tilka juga. Kalau tilka mah nanti untuk perempuan ya ada lamnya. Di sini tidak boleh pakai lam di dalam musanna mutlaqo. Ya, jadi untuk yang dua ya, dua hadani, ya. Enggak dalikani, enggak bisa. Ya. Fil jam'i fil lughatil madhi. Baik. Kemudian ada footnote nomor 3. Oh, itu footnote untuk syair ya, itu nggak perlulah. Yang penting di sini menjelaskan bahwa di dalam isim isyarah itu ada kaf gitu ya. Harfan duna. Kan tadi yang pokok itu da atau ta. Tapi kemudian ada tambah kaf ya, daka. Harfan duna lam ma'au ma'ah walam in qaddam taha mumtani'ah itu tadi terlarang ya. Jadi kalau lam ditambah dengan ha itu dilarang ya. Ya baik, kita mamnu ya, mumtani'ah itu mamnu itu terlarang. Baik, kita baca lagi ini syarahnya ya. Wala yajuzul itlan bil kaf walam ma'al ha tuh. Jadi kan tadi da atau di itu yang pokok ya, boleh ditambah ha, hada, jadi hadihi tambahan ha. Tapi di sini tidak boleh ditambah kaf dan lam dengan ha. Maksudnya apa nih? Kita lihat. Dhahiru kalamil musannif annahu laisa lil musyar ilaih illa rotbatan ya. Jadi musannif menjelaskan ya bahwa kata tunjuk itu hanya dua, jauh dan dekat gitu, kurba wa bu'da. Kama qararnahu, sebagaimana sudah dijelaskan. Wal jumhur ala annahu salah satu maratib, tapi ada pendapat lain bahwa kata tunjuk itu ada tiga tingkatan, tiga tahapan. Apa maksudnya? Kurba, dekat, bu'da, jauh, wa wusta, pertengahan. Aduh, gimana nih? Fayusyaru ilaman fil kurba, maka kata tunjuk untuk orang yang dekat itu bima laisa fihi kaf wala lam ya. Jadi tidak ada kaf, daka gitu, atau dalika, wala lam, dan tidak ada lam, seperti da atau di saja ya. Wa ilaman fil wusta, nah kalau orangnya di tengah-tengah, nggak jauh, nggak dekat, maka bima fihil kam wahdaha, jadi daka. Nah, kan nanti ada ha, ada lam, ada ka, jadi ada ka-nya, itu wusta katanya, tengah-tengah. Wa ilaman fil bu'da, adapun untuk orang yang jauh lima fihi kaf walam, nah baru ada kaf dan lam, dalika. Jadi da itu menjadi daka atau apa? Da itu menjadi da itu dekat. Kalau daka itu wusta. Kalau dalika itu jauh. Itu. Itu dia. Ada dekat, ada tengah, ada jauh. Gimana cara ngukurnya tuh? Nggak tahu. Iya. Bisa nanti ada hada kan, pakai tambah ha. Hada, daka atau dalika gitu. Tapi haknya kan nggak bisa hadalika, hada, bisa hada boleh, tapi nggak bisa hadaka atau hadalika. Jadi pada saat ditambah ka hanya hilang, daka gitu. Pada saat jauh dalika hanya juga hilang gitu ya. Ya baik gitu. Sekarang dua lagi ya.
wal usta walam nahu dalika. Oke, jadi ada lamnya. Ada footnote-nya di bawah. Waktu robu dalika. Nah, sekarang kalau mau di i'rab, da-nya itu apa sih? Da isim isyarah. Itu yang asli ya. Yang pokok isim isyarah yang asli itu da-nya. Lika nih lamnya, kenapa ada lam lika? Lam lil bu'di, untuk jauh katanya. Kafnya apa? Lil khitab. Haknya itu untuk apa ya? Haknya itu bukan berarti kamu di sini. Lil khitab aja. Jadi untuk mengajak orang bicara, untuk menarik perhatian ya. Hada daka. Jadi dalika gitu ya, kafnya lil khitab ya. Baik, di sini ada lagi footnote nomor 2. Oh, itu footnote yang untuk di bawah ya. Baik. Wa bihuna aw hahuna asyir ila danil makani wa bihil kafi sila. Fil bu'di aw bi sama fuh aw hanna wa bihuna likantiqon au hinna gitu ya. Itu kita lihat huna. Nah, ada kata huna kan tadi ada hada, ada hadihi ya, ada dalika, ada tilka. Nah, sekarang ada kata huna. Huna itu untuk dekat. Huna itu di sini au hahuna. Atau kata hahuna asyir, maka jadikanlah itu kata tunjuk ila danil makan, untuk tempat yang apa nih, dekat nanti ya. Hahuna tadi kan, huna itu di sini kan. Wabihil kafusila, dan juga ada kaf. Kita lihat wafil bu'di, kalau yang jauh fil bu'di au bisamma fuh au hanna, ada kata fuh, ada sama, ada hanna gitu. Ada juga kata hunalika nanti ya. Atau bisa juga hinna. Dalam bahasa amiyah itu ada hina. Hina itu di sini ya. Hina. Fuh ke sana itu. Yusyaru ilal makanil qarib, maka dipakai untuk benda yang dekat itu kata huna. Ya, huna itu di sini. Wa yataqaddamuha ha at-tanbih fa yaqulu ha huna. Jadi ha huna. Haknya yang pertama itu ha tanbih. Tanbih itu untuk menarik perhatian. Ha huna di sini artinya. Boleh juga huna, bisa juga ha huna. Wa ilal bu'di, adapun untuk benda yang jauh, ala ra'il musannif hunaka, jadi ada kaknya, jadi untuk jauh pakai hunaka, atau bisa juga hunalika, ada lamnya, hunalika. Wa min sama, di Quran itu kan ada wa min sama. Jadi bukan summa, kalau summa kan memang kemudian itu harus huruf atop, tapi wa min sama, dari hal yang demikian itu, nah samanya itu isim isyarah, bukan summa di sini. Jadi isim isyarah itu ada kata-kata sama atau hinna itu. Binunin musyaddad, hinna gitu. Hinna. Wa ha maksurah, haknya kasrah. Au maftuha, bisa hanna, bisa hinna. Nah, ini udah bahasa percakapan, bahasa lisan orang Arab. Hinna gitu kan. Hina bukan huna. Jadi di sini nanti kelihatan tuh orang yang baru tamat kitab Alfiyah ingin menggunakan nahu. Jadi huna dengan orang Arab yang nggak belajar bahasa Arab ya, karena dia bahasa lisan aja. Hina, udah hina aja. Ha maksura aw maftuha. Wa ala madhabi ghairihi hunaka lil mutawassit. Iya, hina, bukan. Bisa hunaka, hunna, bisa hunna. Lil mutawassit, hunaka bisa juga untuk mutawassit yang
Wa ma ba'dahu lil ba'id. Jadi juga bisa untuk hunaka untuk yang pertengahan maupun yang jauh. Kullu ma dzukira min asma'in. Nah, sekarang footnote-nya ya. Kullu ma dzukira min asma'in yusharu biha ilal makan fahiya mabniyah fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah. Jadi dzaraf makan nih, menunjuk tempat kan. Mabniyah, jadi mabni, jadi tidak ada mu'rab. Wa alamatu nasbihi, tidak bisa ropa mansub, pokoknya huna aja, pokoknya nggak berubah. Illa idza sabaqat bil jar wa hiya fi mahalli jarrin bihi ka qaulika jitu min hunaka ila huna. Jadi kalau ada huruf jar dia majrur, tapi majrurnya dengan mabni ya. Jitu min huna ila hunaka, kan saya datang dari sini ke sana. Jadi huna itu di sini, kalau hunaka ke sana gitu. Nggak pengaruh dengan huruf jar. Jadi tetap aja dia nggak hunaki atau hunaka. Jadi huna nggak jadi huni gitu. Jadi huna ila huna min hunaka, ya udah. Dia nggak terpengaruh dengan huruf jar. Baik. Sekarang udah selesai belum nih? Udah 36. Di Quran itu kan ada surat apa tuh? Surat Al-Isra ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, itu Qur'annya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Inna itu isim harfu taukid. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi rumusnya inna zaidan qaimun, inna muhammadan rasulullah. Jadi kata yang nyambung dengan inna itu harus mansub, inna zaidan. Nah sekarang inna hadza. Nah setelah inna hadza, inna hadzal qur'ana. Nah itu qur'ana atau qur'anu atau qur'ani? Nah, qur'ana, kenapa? Ya karena ada inna ya. Jadi di sini inna itu harfu taukid wa nasbin mabniun ala fathih. Hadza haknya litanbih. Ya. Karena isim isyarahnya itu yang asal kan da tadi. Haknya tambahan litanbih. Da ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Nah, jadi da itu posisinya dalam nasab karena apa? Karena ada inna. Gitu. Inna hadza. Haknya tanbih. Fi mahalli nasbin ismu inna. Quran. Nah, sekarang Quran itu harus dibaca Qur'ana, bukan Qur'ana, bukan Qur'anu, bukan Qur'ani. Posisinya dia menjadi apa? Statusnya badal. Jadi inna hadzal masjida. Masjid itu badal dari hadza gitu. Inna hadza, hadzanya haknya harfu tanbih, da-nya itu isim isyarah. Mabniun alal sukun, da itu sukun. Kan alifnya sukun tuh hadza gitu. Mabniun alal sukun fi mahalli nasbin karena dari isim inna. Badal ismu, jadi inna hadzal Qur'an, innanya harfu taukid, hadanya hak litanbih, da-nya isim isyarah. Mabniun alal sukun fi mahalli nasbin isim inna. Al-Qur'ana badal, kalau badal itu harus ikut ke apa sebelumnya, makanya dia bunyinya Qur'ana, bukan Qur'an. Badal ismul isyarah mansub tuh, wa alamatu nasbi al-fathah ad-dhahirah. Jadi Qur'ana, jadi jelas itu fathah ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, yahdi itu apa? Yahdi itu fi'il mudhari marfu'un karena nggak ada yang mendahulunya ya. Wala maturopihi dhammah muqaddarah alal yahdi. Kalau aslinya kan yahdi yuk harusnya. Doroba yadribu kan selalu begitu. Dahaba yadhabu, tapi ini hada yahdi. Nah itu dhammahnya muqaddarah alal ya. Kenapa? Dhammahnya muqaddarah alal ya lisikol karena berat. Orang Arab kalau huruf ya itu dhammah itu berat. Jadi nggak ada yahdiyu.
yahdi listiqomah. Nah, fa'ilnya apa? Wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa yaudu ilal Quran. Ya, yahdi itu di dalam yahdi itu kan ada dhamir huwa. Ya, huwanya merujuk kepada Quran. Sesungguhnya Quran ini, nah gitu bahasa Indonesianya. Yahdi, memberi petunjuk. Lillati hiya aqwam lati. Nah, alamu harfu jar, li lati. Jadi lillati ada li, ada lati. Nah sekarang lati itu ismu mausul mabniun fi mahalli jarin billam. Jadi lati nanti ada lagi memang lati, ladi, ladani itu lain lagi. Itu isim mausul namanya. Kalau hada, dalika, tilka itu isim isyarah. Jadi ada isim itu macam-macam. Lati di sini isim mausul. Hiya domir munfasil. Kita udah belajar ya, domir munfasil itu domir yang berdiri sendiri, tidak nyambung dengan kata. Mabniun fi mahalli raf'i mubtada lillati hiya aqwam. Hiya jadi di situ mubtada. Aqwam khabarul mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Wa jumlatul mubtada wal khabar silatul mausul la mahallalaha minal i'rab. Jadi kalau isim mausul itu harus ada silahnya, yang kan artinya. Yang itu untuk merujuk kemana gitu. Jadi namanya isim mausul. Jadi harus ada yang dihubungkan. Yang ya. Jadi kalau diterjemahkan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, itu artinya bahwa sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada sesuatu yang aqwam. Aqwam itu yang lebih apa sih? Yang aqwam lebih kuat ya. Lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada sesuatu yang lebih tegas, lebih jelas, lebih konsisten, mungkin itu aqwam ya, lebih kuat gitu. Qiyam, aqwam lebih allati alladina itu isim mausul. Alladani kalau ini kan dalika hada gitu. Tilka tilka atau hatani. Nah, itu makanya itu berbeda ya antara isim mausul dengan isim isyarah. Ya, baik. Jadi demikianlah kita pada hari ini udah membahas tentang isim isyarah. Isim isyarah bahasa Indonesianya kata tunjuk Pak gitu ya. Kata tunjuk ya. Hada, hadihi. Kalau alladina isim mausul kata sambung. Yang kan. Kalau bahasa Indonesia yang gitu. Yang. Mereka yang gitu. Nah, alladina. Kalau isim isyarah tuh yang itu. Hada, hadani, ulai, ulaika. Itu beda dengan mausul gitu. Ulaika, ulai, ya itu ya. Begitu. Jadi isim isyarah tuh ada kategori laki dan perempuan. Ada kategori mufrad dan jamak. Ada lagi kategori dekat, menengah atau jauh. Itu kategorinya. Masing-masing ada kata tunjuknya yang spesifik. Demikianlah penjelasan pada hari ini tentang isim isyarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alafu minkum, kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 44. Panjangan. Saya suka mengedit Pak.